Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya, dan di sini saya akan kembali melanjutkan perkembangan seputar Pi Network yang terbaru lagi. Nah, di sini beberapa waktu yang lalu admin tidak sempat membahas berkaitan Pi Network ya, karena juga banyak sekali project-project yang harus diupdate. Tepatnya pada akhir Desember ini bermunculan banyak sekali project-project kripto yang akan segera listing ya, atau persiapan menuju ke listing. Kemudian dalam layar rekan-rekan juga terlihat ya, ini adalah salah satu pionir yang sedang menggunakan scan kode QR untuk melakukan semacam barter ya, dengan menggunakan Pi Network Coin. Jadi cukup mantap sekali. Dan Pi Network tentu saja berbeda konsep project dengan kripto yang sudah ada ataupun dengan kripto yang berfokus listing ke bursa. Nah, di sini untuk Pi Network itu seperti mata uang ya, kurang lebih seperti itu, sebagai alat pembayaran atau alat untuk melakukan barter. Nah, kemudian di sini admin akan melanjutkan ya, atau merangkumkan berbagai macam informasi Pi Network up to date, Pi Network yang terbaru ya, step by step. Banyak sekali informasi terupdate seputar perkembangan kripto dan juga perkembangan Pi Network, dirangkum daripada Pi Network up to date saat-saat menyenangkan pada tahun 2024 untuk dunia cryptocurrency. Tanggal lahir dari SEC memberikan kepada perusahaan seperti terlihat pada gambar. Nah, di sini juga mengantisipasi pengumuman yang besar ya, dan kami berharap untuk core team bisa bergabung dengan pembaharuan yang signifikan. Nah, kemudian di sini intinya pada tahun 2024 awal atau akhir tahun 2023 ya, ini banyak sekali project-project kripto yang bertebaran yang berusaha untuk segera listing untuk menyambut bull market, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga ada berbagai macam informasi yang cukup mantap sekali ya, berkaitan dengan dunia keuangan atau dalam dunia keuangan, bisnis, dan juga cryptocurrency. Nah, ini juga ada indeks printing provider dari Nasdaq dan lain sebagainya, dan berkaitan dengan SEC. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu admin juga sempat membahas ya, berkaitan dengan CBDC dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada yang berkomentar saat-saat yang menyenangkan untuk cryptocurrency dengan tenggat waktu SEC semakin dekat pada tahun 2024 menyirat potensi pengumuman besar ya. Jadi rekan-rekan itu bisa stay tune saja apakah core team akan memberikan informasi besar pada bulan Desember atau awal 2024. Nah, kemudian kita ke informasi berikutnya ya, berkaitan dengan soropan ofisial. Nah, di sini kita beralih ke informasi berikutnya ya, berkaitan dengan soropan ofisial transformasi SLM memajukan lintas negara dan juga institusi keuangan secara unik. Nah, di bawah kepemimpinan daripada Daniel Dixon, murid-murid Stellar membentuk masa depan prospek yang menarik untuk 2024 dan juga seterusnya. Nah, di sini Pi Network juga mengadopsi blockchain Stellar ya, blockchain untuk keuangan. Ini adalah salah satu gebrakan. Semoga Pi Network itu bisa segera listing atau open mainnet. Nah, kemudian di sini juga ada informasi evolusi blockchain mendorong bank sentral untuk mengeksplorasi CBDC dan juga bisa menawarkan potensi transformatif untuk layanan keuangan dan juga manfaat sosial. Kemudian juga inklusi keuangan. Sekali lagi di sini Stellar itu cukup mantap sekali ya, Stellar Protocol for CBDC. Kemudian di sini kita juga bisa melihat ya, untuk daripada informasi di sini Stellar Explorer ini juga terdapat simbol-simbol CBDC ya, kemungkinan besar juga akan terkoneksi ke dalam CBDC. Nah, ini juga ada informasi dalam bentuk bahasa Inggris. As the blockchain industry mature and more finance use case develop, central bank digital currency. Nah, cukup jos kan bos. Dan juga berkaitan dengan Stellar open source decentral blockchain network. Nah, rekan-rekan nanti juga bisa dipelajari secara mandiri ya. Intinya di sini memberikan informasi yang cukup mantap berkaitan dengan Pi Network, kemudian juga CBDC dan juga Stellar blockchain. Stellar dengan desain sumber terbuka dan decentral memastikan keamanan dan juga menjaga flexibility atau fleksibilitas yang diperlukan untuk penerbitan CBDC, sebuah terobosan dalam akses keuangan yang adil. Nah, ini juga ada Stellar Cash for CBDC. Nah, ini juga ada link. Nah, kemudian di sini kalau kita membuka daripada stellar.org ya. Nah, di sini ada the Cash for CBDC on Stellar. Kita coba untuk melakukan terjemahan terhadap website yang cukup menarik ini. Seperti berikut ini ya, kasus CBDC di Stellar. Nah, seiring dengan semakin matangnya industri blockchain dan semakin banyak kasus penggunaan keuangan yang berkembang, mata uang digital
Bank sentral atau CBDC telah menjadi perhatian utama dari bank sentral, dan CBDC juga memiliki potensi untuk peningkatan kehidupan para masyarakat atau pionir atau user ya secara signifikan, baik dengan mendorong inovasi dalam layanan keuangan dan juga bisa memudahkan distribusi pembayaran manfaat sosial. Kemudian juga bisa memberikan keselamatan dan juga keamanan bagi mereka yang tidak memiliki rekening bank, dan masih banyak lagi ya. Jadi cukup mantap sekali tentang daripada potensi CBDC untuk bisa dikembangkan ke dalam khalayak ramai ya, karena di sini juga bisa mensupport untuk para orang-orang yang tidak memiliki rekening bank. Nah, artinya di sini ya rekan-rekan nanti juga bisa berkontribusi ya, atau bisa menikmati daripada CBDC. Dengan demikian, bank sentral memiliki peluang yang nyata untuk secara radikal bisa meningkatkan akses yang adil terhadap layanan keuangan melalui CBDC atau Central Bank Digital Currency. Kemudian di sini juga banyak sekali atau banyak ya daripada bank sentral juga perlu menilai resiko penggunaan teknologi untuk menjamin keamanan sistem moneter mereka. Cara bank sentral mencapai hal ini sebelum muncul teknologi blockchain adalah dengan mempertahankan kendali terpusat atas infrastruktur tempat sistem ini dibangun, termasuk juga database dan juga sistem pesan yang relevan. Kemudian dengan blockchain, suatu aset dapat tetap aman dan juga terlindungi meskipun diterbitkan pada infrastruktur umum. Intinya di sini dunia teknologi berkaitan dengan blockchain ini juga bisa memberikan gebrakan baru ya dalam sektor-sektor yang lain seperti sektor industri ataupun sektor keuangan dan juga perbankan. Karena untuk blockchain itu bersifat transparan dan juga bisa bersifat rahasia ya. Nah, ini cukup mantap sekali. Kemudian juga bisa untuk mengeksekusi transaksi dengan cepat dan juga banyak. Kemudian di sini Stellar adalah jaringan blockchain sumber terbuka dan terdesentral yang dirancang untuk mempertimbangkan penerbitan aset, menawarkan interoperabilitas dan juga flexibility dalam buku besar tanpa izin, sekaligus memiliki kemampuan bawaan untuk memastikan keamanan dan juga kepastian kontrol seperti buku besar terpusat atau berizin, dan juga kombinasi membuatnya sangat cocok untuk penerbitan CBDC. Sekali lagi di sini untuk protokol Stellar ya, ini berkaitan dengan sistem keuangan atau perbankan yang diadopsi oleh P-Network Coin dan juga cocok untuk CBDC. Kemudian di sini pada postingan blog ini kami akan membahas ya fitur apa yang paling relevan dengan penerbitan aset, dan juga oleh karena itu bagi bank sentral mempertimbangkan CBDC. Ya, di sini juga ada informasi yang cukup mantap sekali yang disampaikan di dalam blog daripada CBDC ini ya, atau blog Stellar. Jadi di sini intinya daripada Stellar ya itu sangat cocok sekali untuk penerbitan CBDC. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga ada yang pertama, penerbitan aset yang aman. Stellar menggunakan buku besar untuk melacak kepemilikan kasus, mencantumkan aset dan juga saldo yang dimiliki akun tersebut. Kemudian pembayaran di Stellar tidak terbatas pada aset yang tertanam dalam buku besar. Kemudian juga meskipun akun Stellar diamankan dengan kriptografi kunci publik, nah di sini dengan setiap kali akun diwakili oleh serangkaian huruf dan angka. Ini adalah semacam kode-kode ya dalam dunia kripto ataupun blockchain, dan juga peningkatan kemampuan untuk kepatuhan. Ini juga berkaitan dengan masalah KYC. Kemudian di sini bagi bank sentral yang menginginkan kontrol lebih besar atas akses aset daripada kontrol aset ya. Nah, di sini Stellar juga menawarkan 3 aturan yang bisa diaktifkan dengan tanda akun sederhana. Jadi cukup mantap sekali ya rekan-rekan berkaitan dengan platform atau berkaitan dengan Stellar dan juga berkaitan dengan CBDC. Nah, di sini kalau kita bahas cukup panjang sekali ya. Intinya di sini ya cukup mantap dan cukup jos gandos sekali, memberikan semacam angin-angin atau memberikan semacam ya berita positif ya berkaitan dengan berkembangnya informasi seputar Stellar blockchain, kemudian juga berkaitan dengan CBDC dan juga perkembangan seputar P-Network Coin. Nah, ini kita memasuki akhir tahun 2023. Semoga pada 2024 ke depan ada informasi yang signifikan berkaitan dengan project P-Network sebagai cryptocurrency ataupun sebagai currency ya, dan semoga bisa segera open mainnet. Saya rasa sekian dulu konten dari saya. Jika rekan-rekan suka silahkan tinggalkan like, komen, dan jangan lupa di share kepada rekan yang lainnya. Sekian, terima kasih.